Saya anak bapak sama ibu. Dan saya nggak mau semuanya berubah. Bapak sama ibu, itu segalanya buat saya. Meskipun Pak Chandra bapak kandung saya nggak peduli. Dari awal kita mengadopsi Ridho, kita sudah tahu bakal apa yang akan terjadi. Sesuatu yang dititipkan kita, belum tentu akan selamanya menjadi milik kita. Tapi Ridho udah kita, Pak. Ridho udah kita. Bu, saya anak bapak sama ibu. Dan saya mau tinggal sama bapak sama ibu. Saya mohon Pak jangan ubah ini semua, Pak. Sebetulnya saya tidak mau berpisah dengan Ridho. Tapi biar bagaimanapun, saya harus mengatakan kebenaran ini. Ruslan, siapa kamu? Kenapa kamu mirip dengan saya? Saya adalah kamu. Saya tahu di hati kecil kamu, kamu sedang mengalami keraguan. Mau apa kamu? Ruslan, kamu jangan bodoh. Kalau kamu masuk ke rumah Pak Chandra, kalau kamu bicara masalah Ridho, kamu akan kehilangan Ridho untuk selama-lamanya. Tapi Ridho bukan anak kita. Anak kita, Ridho adalah anak saya. Saya yang membesarkan dan merawatnya. Ridho adalah anak kita. Lantas kenapa kamu memberikan Ridho kepada Chandra? Karena Ridho adalah anak Pak Chandra. Lantas Pak Chandra kemana, Pak? Dari kecil saya merawatnya sampai besar. Bahkan kalau dia sakit, siang malam saya menjaganya. Sudahlah, Ruslan. Sebaiknya kamu pulang. Dan jangan sakitin hati Aminah dan Ridho. Dan Pak Chandra tidak perlu tahu kalau Ridho itu anaknya. Pak Chandra mungkin saja tidak tahu. Tapi Allah mengetahui semuanya ini. Sudahlah, Ridho itu darah dagingnya Pak Chandra. Ridho akan selamanya jadi anak saya. Sudahlah, sekarang kamu pulang. Dan Ridho sekarang sudah menjadi anak kita. Sudahlah kamu kembali sekarang ke Aminah dan Ridho. Ridho akan selamanya menjadi anak saya. Tapi saya harus melakukan apa yang harus saya lakukan. Sudahlah, jangan ganggu saya. Silakan pergi. Baik, saya akan pergi Ruslan. Tapi jangan menyesal Ruslan, bahwa saya sudah pernah mengingatkan kamu. Pak Ruslan, malam-malam begini ada apa datang ke sini? Apa ada masalah? Pak Chandra. Ya Pak Ruslan, katakan saja. Saya dapat telepon dari putrinya Pak Harto. Bahwa Pak Harto sekarang sudah siuman dari komanya, Pak Chandra. Pak Harto sudah sadarkan diri, Pak? Iya, Pak Chandra. Tapi gimana Pak Ruslan bisa kenal sama Pak Harto? Saya kenal Pak Harto berapa puluh tahun yang lalu. Waktu saya membeli mobilnya, Pak. Apa maksud Pak Ruslan? Waktu dulu saya menemukan anak di jalanan, saya kembalikan mobil itu ke Pak Harto. Berarti Pak Ruslan yang bawa anak saya waktu itu? Betul. Ridho adalah anak Bapak. Ridho ini seperti baru aku kenal.
Tapi kenapa kalau aku memeluknya seperti ini, aku merasa seperti sedang memeluk anakku sendiri. Seperti memeluk Diva. Ya Allah. Selama ini ternyata anak kandungku ada di depan mataku. Malah aku jadikan supir dia. Astagfirullahaladzim. Pak Ruslan, saya tahu siapa Pak Ruslan. Sekarang lebih baik Pak Ruslan keluar dari rumah saya. Saya tahu betul keluarga Pak Ruslan itu siapa. Hah? Rencana-rencana selama ini gagal kan? Sekarang Pak Ruslan mengada-gada menimbulkan nama Rido. Iya, setelah selama ini gagal. Pak Ruslan memanfaatkan Devano, kemudian Arif, sekarang Rido. Maunya apa? Hah? Mau membenar suami saya? Cukup, Ma. Cukup marahin Pak Ruslan. Papa tuh sadar nggak sih, Tan? Papa tuh selama ini dimanfaatkan sama keluarga miskin ini. Papa terlalu baik, gampang dibohongin orang. Papa selama ini memberikan perusahaan sama Devano, Pak. Terus lama-lama Papa diperas lagi sama mereka. Papa berikan semua perusahaan. Papa itu bisa miskin. Cukup, Ma. Sudah cukup omongan Mama itu. Mama harus selalu mengingatkan Papa. Karena Mama tidak mau Papa itu selalu dimanfaatkan orang. Pak Ruslan, kenapa Bapak terus ada di sini? Kenapa? Bapak lebih baik pergi sekarang juga. Karena saya tidak mau anak yatim piatu itu menjadi anak kami. Maafkan saya, Bu. Pak. Saya tidak maksa kalian menerima Rido. Tapi saya berpikir, saya akan merasa bersalah kalau saya tidak bicara apa adanya. Saya lebih senang kalau Rido tinggal bersama saya dan istri saya. Karena buat saya, Rido adalah lebih dari seorang anak. Bahkan istri saya menangis waktu saya pergi ke sini dan untuk mengatakan ini semuanya kepada Pak Chandra, Bu. Papa lihat kan sekarang? Pak Ruslan ini memang merencanakan semuanya. Sekarang dia bilang Ibu Aminah itu menangis. Karena apa? Karena mereka semua mau ikut tinggal di rumah ini. Kalau Rido di sini, semua keluarga ikut. Pantesan saja Devano itu jadi penjahat. Karena Bapak dan Ibu itu memang penjahat. Cukup. Keluar! Keluar! Mama kenapa, Ma? Mama kenapa? Ma, buka, Mama kenapa? Mama! Ma! Maafkan perilaku istri saya, Pak Ruslan. Maaf, Pak Ruslan. Saya masuk sebentar. Ya. Rupanya Bu Lia tidak suka dengan kabar ini. Sebaiknya saya pulang juga sekarang. Gak apa-apa nih, Pak. Biar Mama mencoba hidup kalau kayak gini nih, Pak. Ada apa ini? Apa-apaan sih Mama ini? Apa-apaan sih kamu? Kacau kamu. Mama aja, Pak. Mama tega sama Mama. Kenapa Mama tampar Mama depan Pak Ruslan? Dan itu sering terjadi. Mama selalu belain orang miskin itu daripada istri Papa sendiri. Kalau Mama mati, Pak, Mama bisa bebas. Apaan sih kamu ngomongin? Ngacau semua omongan kamu. Jadi gini dong, Pak. Jauh benar. Mama yang sabar ya, Mama jangan kayak gini dong. Kamu lihat sendiri kan bagaimana sikap Papa kamu sama Mama. Selalu belain orang lain daripada Mama.